Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat selalu buat teman-teman di mana berada dan dilancarkan rezekinya buat hari ini dan terusnya. Amin ya robbal alamin. Oke, buat teman-teman, di sini saya akan menjawab pertanyaan di seputar kolom komentar tentang Yamaha VKZR. Jadi di kolom komentar banyak yang komen ya, Om, itu motor Yamaha VKZR produk gagal atau gimana ya Om? Soalnya penyakitnya terlalu banyak katanya. Jadi itu tergantung konsumen ya, mau bilang produk gagal mau enggak, tapi kita nggak bisa pastikan. Kalau memang betul produk gagal mungkin tidak diluncurkan sama Yamaha-nya ya. Tapi ini penjualannya juga agak lumayan kok, VKZR agak banyak drastis penjualannya. Jadi bagi saya itu tidak ada produk gagal ya teman-teman. Mungkin salah satu penyakit di motor itu pasti ada di bagian mesin itu pasti ada pro dan kontranya. Pasti ada sedikit kesalahan ataupun kelebihan, kekurangan dan kelebihan, bukan kesalahan ya teman, kelebihan dan kekurangan setiap mesin. Oke, sebelum saya lanjut video ini, buat teman-teman yang baru bergabung, silahkan aja langsung klik tombol subscribe-nya, like, comment, dan share sebagai sosial media Anda ya teman-teman. Ikut terus. Oke teman-teman, jadi saya akan ulas di bagian mana aja sih Yamaha VKZR ini mengalami keluhan konsumen yang sering terjadi ya. Mengalami keluhan yang pertama itu adalah di gas kontan, artinya di tenaga ya, power bawah itu kurang jos. Kebanyakan itu bermasalah di kain close ya teman-teman. Kebanyakan itu bermasalah di bagian kain close. Dan faktor yang kedua keluhannya di mesin yaitu di bagian as lap atau noken as. Itu noken as VKZR masih menggunakan bearing 1 ya teman-teman. Jadi biasanya saya melakukannya perubahan membubut dengan lahar satu lagi di sebelah pantat noken as. Jadi kita menggunakan lahar bearing ya teman-teman. Otomatis putaran mesin makin jos dan buat rantai keteng tidak akan baling ya teman. Jadi di situ juga sering terjadi mengalami kerusakan di bagian rantai keteng yang sering lepas ataupun putus dan mengeluarkan suara yang berisik. Kenapa? Karena putaran asklepnya baling, karena bagian pantat asklep itu menggunakan bos kuningan ya kan teman-teman. Jadi di Yamaha VKZR itu hanya menggunakan satu lahar di bagian noken as. Paham ya teman? Hanya satu. Jadi teman-teman bisa bubut, lakukan perubahan di bagian pantat noken as itu menggunakan bearing, jangan lagi bos kuningan. Teman-teman bisa bubut. Kalau harga bubut mungkin di daerah teman-teman berbeda dengan daerah saya. Kalau di daerah saya itu hanya 40.000 untuk membubutkannya. Lain harga bearingnya, harga bearing hanya sekitar 25.000 yang bearing merek Aspira ataupun yang asli ya. Oke, sekarang kita bahas di bagian rumah close ataupun di bagian rantang close. Jadi buat teman-teman, saya punya tips yang bisa memudahkan Anda. Tidak perlu ribet, tidak perlu harus ke bengkel bubut, tidak perlu harus kemana-mana. Anda hanya beli ke toko aja spare partnya, tidak perlu rubah-rubah. Saya punya tips yang baru buat teman-teman. Bukan tips baru ya, ini sebenarnya udah lama. Jadi ini mempermudah cara kerja Anda. Nggak perlu pusing kepala, nggak perlu mikir-mikirkan harus rubah ini. Sebelumnya video-video saya kan ada yang saya buat itu rubah menggunakan rantang close 125, menggunakan pair coupling ini, menggunakan ini. Di situ itu tutorial buat perubahan atau modifikasi ya. Kalau di sini kita tidak melakukan perubahan ataupun modifikasi, hanya membeli suku cadangnya. Jadi ini teman-teman bisa langsung beli suku cadang, langsung pasang, langsung dia menggunakan pair 4. Oke, paham ya? Oke teman-teman, jadi teman-teman tahu ya Yamaha Force F1. Kalau teman-teman belum tahu Yamaha Force F1, teman-teman bisa searching aja di Google, lihat-lihat itu motornya Yamaha Force F1. Oke, buat teman-teman di sini saya akan kasih tahu gimana caranya merubah, atau ini nggak merubah ya, langsung masang yang baru rumah kopling set Yamaha VKZR yang menggunakan pair. Jadi ini tidak ada perubahan, tidak perlu ke bengkel bubut, tidak perlu kemana-mana. Jadi teman-teman tahu ya Yamaha Force F1. Yamaha Force F1 itu
spek mesinnya hampir sama dengan Yamaha Vega ZR, cuma dia udah full injeksi. Jadi untuk di bagian mesin itu 80% itu hampir sama semua onderdil ya, hampir sama semua onderdilnya. Kalau teman-teman belum tahu Yamaha Force F1, teman-teman bisa searching aja di Google, lihat-lihat motornya. Jadi di situ ada kesamaan ya teman-teman, kesamaan buat rumah rantang close. Jadi teman-teman tidak perlu rubah-rubah, langsung beli komplit. Di sini saya sudah siapkan bahannya. Di sini ini bahannya bekas ya, bahannya bekas Yamaha Force F1. Jadi teman-teman bisa lihat, ini punya Yamaha Vega ZR yang menggunakan fair kopling 2, kampas kopling 2 dan menggunakan plat. Ini Yamaha Vega ZR, lihat teman-teman, ini pendek ya. Dan di sini punya Yamaha Force F1. Oke, Yamaha Force F1 jauh ya perbedaannya ya. Yamaha Force F1 ini perbedaannya jauh ya. Dan di sini Yamaha Force F1 untuk di bagian bos tengah sama, tidak ada lakukan perubahan. Dan dibuat gigi itu sama, giginya ada dua jenis, dia gigi kasar atau gigi halus. Oke, sama kayak Vega ZR, ada gigi kasar, ada gigi halus ya teman-teman. Perhatikan juga, lo mau ganti perubahannya harus sesuaikan juga dengan giginya. Nah, di sini sama persis, tidak ada perlu perubahan, di bos tidak perlu perubahan. Dan teman-teman di bagian kaki empatnya sudah terpasang dengan per kopling 4. Ini menggunakan per 4. Nah, ini punya Yamaha Force F1. Lo tinggal susun kampas koplingnya, pasang semua seperti ini ya. Saya pasang susun dulu biar teman-teman nanti mudah untuk memahaminya. Oke, kita pasang kain close-nya. Ini kain close-nya 4 loh teman-teman. Kain close-nya 4, per udah pakai plat 4, udah pakai per semua. Jadi ini mempermudah ya teman, mempermudah teman-teman. Nggak perlu rombak sana rombak sini, teman-teman bisa belanja aja langsung ke toko ataupun belanja online. Banyak yang jual itu teman-teman. Nanti saya akan kasih tahu harganya. Oke, ini Yamaha Force F1. Sama persis ya teman-teman. Tinggal masuk. Yamaha Force F1 itu sudah menggunakan per 4. Oke. Nggak ada istilah nyangkut, mentok atau gesekan atau bersuarang, tidak ada sama sekali teman-teman. Jadi untuk bagian setutnya sudah sama. Setut Yamaha Force F1 itu sudah sama. Setut close-nya juga sudah sama, tidak ada. Oke, ini setutnya teman-teman. Ini Yamaha Force F1 udah sama kayak Jupiter Vega ZR, udah sama kayak Vega ZR. Oke. Nah, paham ya? Ini sudah langsung tinggal pasang ke Yamaha Vega ZR. Tinggal plug masuk terus teman-teman. Di sini ring bintangnya juga udah sama semua. Ring bintang di sini sudah sama punya Yamaha Vega ZR. Ini Yamaha Vega ZR teman-teman. Ini sama ring bintang. Lo nggak perlu rubah-rubah, tinggal beli ini komplit. Beli rumah kaki 4 lawannya komplit, beli kampas koplingnya, beli platnya, tinggal beli pernya, pasang jelek. Untuk rumah lonceng close, lonceng ini sama teman-teman, ini sama Vega ZR. Jumlah mata gigi 22. Ini yang kasar ya, yang halus beda lagi, lo hitung sendiri dulu berapa mata dia baru beli. Sama teman-teman, ini sama. Salah, jumlah mata gigi sama, tinggal masuk, masuk. Oke, paham ya? Jadi buat teman-teman manapun ada berada, tidak perlu harus rubah sana rubah sini. Teman-teman kalau tidak mau belanja ke toko, langsung belanja online. Di toko-toko online tuh banyak teman-teman. Beli aja Yamaha Force F1 komplit. Ini saya akan kasih tahu harganya nanti berapa. Oke, ini saya akan kasih tahu harganya. Ini harganya sekitar full ya, ini baru ya, seandainya ini baru. Harganya itu kalau tidak salah 320-an atau 350 lah paling mahal ya, originalnya. Udah set sama giginya, udah set sama gigi, sudah set sama rumah rantang ini. Teman-teman tinggal pasang. Dan buat lawan kaki 4 itu ini ya, ini namanya lawan kaki 4. Lawan kaki 4 close-nya itu harganya sekitar 160 atau 170 yang original. Nah,
160, 170. Teman-teman bisa catat berapa harganya, nanti jumlahkan berapa. Teman-teman bisa beli. Daripada rombak-rombak, mungkin teman-teman pusing yang rombak-rombaknya, takut katanya nggak lebih bagus. Lebih bagus itu pabrikan dibandingkan rombak-rombak katanya gitu kan. Ini saya kasih tipnya. Oke, teman-teman langsung aja beli ini. Rumah kaki 4 lawang kosnya sekitar 170. Dan buat kampas koplingnya, teman-teman bisa menggunakan kampas koplingnya punya Force juga, harganya sekitar 90-an, dan platnya juga ada tertera di situ. Harga platnya sekitar 80-an ya, 80.000. Dan buat pernya, teman-teman bisa menggunakan per Suzuki Satria View biar lebih jos. Bisa juga menggunakan Force F1. Harga per kopling sekitar 30.000 aja yang originalnya. Untuk buat stud payungnya nggak perlu Anda beli, karena Anda hanya menggunakan punya bawaan Vega ZR ya teman-teman. Paham ya? Jadi di sini ini saran saya teman-teman, kalau bagi yang tidak mau rombak sana rombak sini, bagi yang pusing kepalanya buat bubut sana bubut sini, teman-teman bisa beli langsung full set punya Yamaha Force F1. Ingat ya, Yamaha Force F1. Teman-teman bisa searching di Google masalah harga, atau langsung ke toko suku cadangnya atau ke showroom Yamaha. Gunakan punya Yamaha Force F1. Saya jamin langsung vlog masuk, 100% masuk teman-teman. Oke, paham ya? Salah satu penyakit di Yamaha Vega ZR yaitu di bagian rumah rantang close, dan kedua itu di bagian di bagian deksel ya, yaitu di noken as. Cuma 2 faktor bagi saya itu penyakit Yamaha Vega ZR. Buat yang lain tidak ada. Kalau buat tarian performa jos ya teman-teman. 2 bagi saya itu penyakit Yamaha Vega ZR, yang lain tidak ada. Oke, inilah seputaran tanya jawab di kolom komentar buat teman-teman subscriber saya maupun teman-teman yang baru bergabung. Inilah tanya jawab saya, ini yang bisa saya jawab dan ini yang bisa saya ulas. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Dan buat teman-teman yang suka dengan video saya, silahkan aja langsung share, like, komen, dan jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya sebelah kiri Anda ya teman-teman. Oke, di video kali ini sampai sini aja ulasannya. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang di kolom komentar. Ini jawaban bagi kalian semua, jawaban yang saya terima di kolom komentar dan di sini saya jawab. Oke, thank you. Buat video kali ini saya akhir aja di video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Salam otomotif.